Kegiatan pembelajaran di kelas yang terbatas dengan media dan sumber belajar. Itulah yang menyebabkan adanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam video kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan guru-guru hebat semua di sini untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar kita dengan menggunakan metode contextual teaching and learning. Saya akan coba mengajak rekan-rekan semua untuk dapat melihat pembelajaran seperti apa yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda dalam kelas yang sama. Konsep ini mengakui bahwa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, tingkat kemampuan yang berbeda, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Nama saya Rukmawati, dipanggil Ibu Wati. Saya mengajar di kelas 1A SDN Polisi 2 Bogor. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek mengajar pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Adapun prosesnya sebagai berikut. Sebelumnya, saya melakukan pemetaan kesiapan belajar dengan menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif. Lalu, memulai proses pembelajaran dengan mengacu dari RPP yang sudah saya siapkan. Karena menggunakan metode contextual teaching and learning, jadi langkah pembelajarannya harus mengacu kepada tahapan metode tersebut, yaitu invitasi, mendorong siswa agar mengemukakan pengetahuan awalnya; eksplorasi, secara berkelompok siswa melakukan kegiatan dan berdiskusi; kemudian penjelasan dan solusi, dan pengambilan tindakan. Proses berikutnya, di luar kegiatan kelas, saya juga melakukan kegiatan paguyuban pertemuan wali murid untuk menyampaikan perkembangan siswa. Beberapa kendala pembelajaran matematika yaitu: 1. Kesulitan memahami konsep dasar matematika itu sendiri. Kedua, kurangnya pemahaman tentang hubungan antara konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, kesulitan dalam memvisualisasikan masalah konsep matematika. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dan mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya, kurangnya motivasi dalam belajar matematika. Siswa yang kurang termotivasi dalam belajar matematika mungkin merasa bosan atau tidak tertarik pada konsep matematika. Ini dapat membuat mereka kesulitan dalam mempelajari konsep matematika dengan baik. Yang menjadi faktor keberhasilan, selain pemilihan metode dan media yang tepat, juga kolaborasi antara guru dan murid. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah pentingnya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif pada awal pembelajaran, dan pentingnya melakukan proses umpan balik dan refleksi.
Strategi pembelajaran diferensiasi mengacu bagaimana siswa akan memahami, memaknai apa informasi atau materi yang akan dipelajari. Cara memenuhi atau proses yang perlu disiapkan. Guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar siswa secara mandiri ataupun kelompok. 1. Kegiatan berjenjang. Semua siswa bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama. Dilakukan dengan dukungan dan tantangan kompleks yang berbeda-beda. 2. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Hal ini akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari, akan menarik minat siswa. Ketiga, membuat agenda individu untuk siswa. Keempat, memvariasikan lama waktu menyelesaikan tugas. Dan mengembangkan kegiatan yang bervariasi untuk mengakomodasi gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat siswa. Dampak dan aksi dari kegiatan ini sangat positif. Anak-anak senang dan bersemangat, sehingga hasil belajar juga memuaskan. Guru juga senang ketika materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Respon orang tua terkait dengan strategi yang dilakukan, mereka senang dan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi untuk sekolah dasar pada pelajaran matematika dengan menggunakan metode contextual teaching and learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih.